Baik, saya akan membahas bagaimana memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan memperhatikan aspek berkelanjutan. Nah, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini mencakup berbagai kategori seperti yang pertama, sumber daya alam terbarukan. Sumber daya yang dapat dipulihkan dalam waktu yang relatif singkat seperti air, hutan, dan energi solar. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sumber daya yang terbentuk dalam waktu geologis yang lama dan tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas, alam, dan mineral. Selanjutnya, sumber daya alam. Sumber daya alam berperan penting dalam pembangunan ekonomi, penyediaan energi, dan penyediaan bahan baku. Pengelolaannya yang bijaksana sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan berkelanjutan berbagai generasi mendatang. Nah, selanjutnya eksploitasi berkelebihan dan dampaknya. Yang pertama, eksploitasi berkelebihan sumber daya alam merujuk pada pengambilan atau penggunaan sumber daya alam melebihi batas yang dapat dipulihkan. Sumber daya ini meliputi hutan, air, mineral, dan sumber daya hayati. Terus yang kedua, dampak dari eksploitasi berkelebihan mencakup pada 6 poin. Yang pertama, kepunahan spesies, degradasi lingkungan, perubahan iklim, krisis air, ketimpangan sosial dan ekonomi, terus konflik sosial. Dan yang terakhir, upaya mitigasi. Untuk mengurangi dampak ini diperlukan praktik berkelanjutan seperti pengolahan sumber daya yang bijaksana, reboisasi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dan selanjutnya, adapun prinsip pengolahan berkelanjutan. Prinsip pengolahan berkelanjutan mencakup beberapa aspek utama, antara lain yang pertama, keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mengintegrasikan ketiga aspek ini untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, penggunaan sumber daya secara efisien. Memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang hemat dan efisien, serta mengutamakan penggunaan energi terbarukan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terakomodasi. Nah, selanjutnya manfaat pengolahan bijaksana. Keseimbangan ekosistem, membantu menjaga keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem yang penting untuk berkelanjutan lingkungan. Yang kedua, penghematan sumber daya, mengurangi pemborosan sumber daya alam melalui penggunaan yang efisien yang dapat pada gilirannya menghemat biaya. Dan yang terakhir, keterlibatan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang dapat diambil untuk memanfaatkan sumber daya alam? Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pemanfaatan sumber yang bijaksana. Gunakan sumber daya alam yang sesuai dengan kemampuan regenerasinya. Misalnya, dalam penebangan hutan, pastikan ada program reboisasi. Yang kedua, konservasi. Lakukan upaya konservasi untuk menjaga ekosistem dan habitat seperti melindungi spesies terancam punah dan kawasan lindung. Yang ketiga, teknologi ramah lingkungan. Gunakan teknologi yang minim dampak lingkungan seperti energi teri atau seoleh angin bioenergi. Nah, itulah tadi video singkat dari saya, memanfaatkan sumber daya alam dan memperhatikan aspek berkelanjutan. Semoga membantu. Terima kasih.